Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan aku Niken Aprilia. Kali ini kita akan Q&A lagi sama teman aku. Mungkin kalian udah pernah tahu ya siapa dia karena di video sebelumnya udah pernah aku upload. Kira-kira siapa ya? Semua pertanyaan ini dari aku. Nah, buat yang belum tahu siapa dia, silakan Mbak. Hai guys, kenalin namaku Susi. Di sini aku akan menjawab pertanyaan Q&A dari Niken. Jadi ikutin terus ya. Oke, eh, sebelumnya teman aku ini dia kuliah di Malang ya guys. Oke, langsung aja ya. Ini pertanyaan dari aku buat dia. Siap nggak Mbak? Siap dong. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke. Suka duka merantau. Jadi mungkin kalau awal-awal merantau itu lebih banyak dukanya ketimbang suka. Karena emang waktu awal merantau itu aku masih punya sedikit temen di sini. Jadinya kayak tiap hari tuh rasanya kesepian, padahal ya ada temen tapi kayak Belum kenal. kurang banyak temen gitu. Tapi semakin berjalannya waktu kan kita juga adaptasi juga dengan lingkungan, dengan baik lingkungan sekitar maupun lingkungan kampus. Jadinya jadi lebih banyak temen dan seneng aja merantau. Jadi untuk sekarang mungkin lebih seneng, lebih enjoy, dan aku lebih nyaman di perantauan ketimbang di rumah untuk saat ini. Nah, itu. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku belum pernah ngerasain merantau ya Mbak. Makanya aku nanya pertanyaan kayak gitu. Ternyata sukanya itu sekarang udah banyak temen ya. Iya. Dukanya dulu awal-awal waktu merantau jarang ada teman, mungkin boring, Iya. bosen, bingung mau ngelakuin apa. Tapi semakin waktu berjalan lebih enjoy aja. Iya. Dan tadi sempat bilang kalau lebih nyaman di tanah rantau daripada Iya. di tanah sendiri kelahiran. Kenapa tuh Mbak alasannya? Aku juga nggak tahu sih, karena itu mengalir gitu aja gitu. Karena mungkin emang udah nyaman dan udah suasananya itu udah enak aja gitu. Jadinya lebih nyaman di sini. Tapi di Mojokerto juga nyaman sih. Cuma kalau disuruh milih mungkin lebih milih ke Malang. Ke Malang, oke. Jadi mungkin udah terlalu terbawa suasana sama suasana Malang gitu ya? Karena emang dingin, enak gitu. Ya. Tapi tanah kelahiran tetap akan pasti Tetap dong, dirindukan ya. iya. Oke, lanjut untuk ke pertanyaan kedua ya guys. Siap nggak Mbak? Deg-deg nih. Selama ngerantau di sini kan kuliah nih ceritanya. Pernah nggak sih kamu kehabisan uang selama di tanah rantau ini? Pernah, tapi dulu cuma sekali aja sih kehabisan uang. Karena emang kebutuhan banyak, terus juga aku kan suka beli-beli barang yang sebenarnya itu nggak penting. dibutuhkan, tapi kayak pengen aja gitu beli. Kebiasaan. Jadinya kayak nggak bisa ngontrol keuangan bulanan gitu. Jadinya kayak kehabisan di tengah-tengah bulan, padahal jatahnya sampai akhir bulan gitu. Terus hal apa yang kamu lakuin ketika uangmu habis? Kamu mungkin pinjam teman ataukah kamu minta lagi sama orang tuamu atau gimana tuh? Karena dulu itu kan waktu kehabisan uang kan zaman-zaman maba gitu kan. Ya nggak maba sih, mungkin semester 3 kali. Oh Dan iya? itu kan kayak aku belum punya temen yang benar-benar klop, yang benar-benar percaya aku, dan dia juga aku percaya gitu. Jadinya kalau mau pinjem duit temen itu kayaknya masih Malu iya, masih malu, terus dan masih belum percaya gitu ya? takutnya masih belum dipercaya Iya, gitu iya. kan. Akhirnya aku memutuskan untuk pinjem, nggak ngomong dulu Ke orang tua? enggak, Oh, ke enggak. kakak Kemana? aku, karena Oh, belum gitu. berani ngomong ke orang tua karena kan udah dijatah segitu. Oh iya. Kalau misalnya minta Ada lagi, maksimalnya ya? iya, Oke. kayak pokoknya segini harus bisa Habis kamu segini. kontrol. Oke, oke. Karena aku takut dan nggak bisa buat ngomong langsung ke orang tua, jadinya aku ngomong ke kakak aku. Terus akhirnya dia transfer aku, walaupun nominalnya cuma ya nggak banyak lah, tapi bisa mencukupi untuk akhir bulan. Setidaknya ada solusi. Iya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oh ya, kenapa kamu lebih milih kuliah di Malang dibanding kuliah di yang lain? Kan ada tuh banyak apa ya,
universitas yang bagus juga di kota-kota Iya. lain. Kenapa kamu lebih milih, oh ya udah nih aku harus kuliah di sini, hatiku di Malang? Apa yang membuat kamu untuk stay di Malang dan merantau di Malang? Kalau ditanya kayak gitu, aku juga bingung jawabannya apa. Mungkin karena feeling juga kali ya, Oh, Mbak ya. feeling. Heeh. Oke, oke. Soalnya kayak dulu itu sering lihat-lihat kayak di Instagram kayak Jadi pingin. kayak di Malang itu gini loh, terus banyak. Mungkin yang aku kejar dari Malang itu tempat wisatanya sih. Oh my god. Heeh. Jadi Karena kuliah untuk ngejar tempat wisata gitu. iya, Tapi supaya lebih, nggak stres juga. oh, oke Heeh, oke oke. gitu. Jadi lebih tepatnya kuliah sambil berwisata. Nah, karena dulu tuh Mantap. kayak eh, ngebayangin gitu, enak kuliah di Malang, bisa deket sama wisata ini, wisata itu. Jadi kalau misalnya boring gitu, tinggal main ke sana gitu. Kayak nggak ada pikiran lain. Jadi kalau misalnya sekarang bosen di kos, bisa main dia kemana-mana. Iya. Pantas. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Gini Mbak, setiap orang kan pasti pernah ngerasain yang namanya terpuruk, entah dalam hal apapun itu. Nah, kalau untuk Mbak sendiri, pernah nggak sih ngerasain hal terpuruk selama merantau di sini? Dan itu tentang apa? Kalau boleh tahu ya. Oke. Hal terpuruk Pernah? Pernah kayaknya nggak? pernah. Pernah, Pernah. oke. Mungkin masalahnya sama kayak anak-anak muda zaman sekarang ya. Apa Kayak itu? soal apalagi kalau nggak asmara gitu. Oh my god. Tapi aku milih buat ya udahlah, aku tanggung bebannya sendiri gitu. Kalau aku ceritain ke orang lain, takutnya nanti malah Menambah beban pikiran menambah beban pikiran orang lain. Dan kain aku yakin aku bisa nyelesain semuanya gitu. Oke. Meskipun berat, tapi Berat, aduh. yakin aku bisa. Tapi Aduh. akhirnya bisa dong. Iya, harus bisa karena kamu di sini merantau dan ingat sama tujuan awalmu, oke? Ya, kuliah. Kuliah dan ada orang tua yang menantimu, Nah, benar yang harus sekali, kamu Mbak. bahagiakan, oke? Jadi itu alasan terpuruknya Iya. selama merantau. Oke, Gitu. oke. Tapi aku nggak bisa ceritain ya guys. Oh, nggak Karena bisa ceritain apa gitu. detailnya, Karena oke. mungkin privasi juga dan aku udah melupakan. Jadi simpelnya itu ya guys, masalah asmara dia. Semoga kamu cepat dapat jodoh yang terbaik. Amin. Ya, amin. Oke, next untuk pertanyaan yang kelima dan ini pertanyaan terakhir. Kamu pengen nikah di usia berapa nih? Target ini ya. Iya, target nikah kamu pengen di usia berapa? Berat ini ya jawabnya ya. Berat, penuh Berat makna banget. gitu ya. Kalau target nikah kayaknya umur 24-25 gitu nikah. Oh, 24-25. Tapi kalau misalnya emang udah ketemu jodohnya dan pengen diajak cepet, ya ayo gas. Jadi kalau misalnya lulus kuliah, udah ada jodohnya gimana? Berat jawabannya. Berat pertanyaannya ya Mbak ya. Karena aku pengen setelah lulus kuliah itu aku nggak pengen langsung nikah gitu, jadi aku pengen kerja dulu. Oke. Kayak pengen menghasilkan uang, pengen punya banyak duit dulu baru nikah gitu. Oh, jadi gitu. Jadi rencana target nikah umur 24 atau enggak 25 gitu ya Mbak ya? Pokoknya sekitar itulah. Sekitar itu. Dan rencana setelah lulus kuliah ini mau langsung cari kerja dulu. Oke. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba ada yang lamar nih, gimana tuh? Setelah lulus? Iya, setelah lulus. Aduh, kayaknya mungkin lihat ke depannya aja kayak gimana ya. Karena emang kalau ditanya nikah itu masih belum kepikiran sampai sana. Karena masih pengen seneng-seneng, masih pengen ngejar cita-cita gitu. Berarti kamu tidak ada pemikiran untuk nikah muda ya Mbak? Kayaknya aku harus nunggu bener-bener udah siap baru aku nikah. Baik. Terima kasih atas semua jawabannya. BTW, kalau boleh tahu ini terima kasih udah mau menjawab pertanyaanku. Sama-sama. Oke. See you the next video. See you.
Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you. See you.